Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat dan karunia yang senantiasa ada dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Kita tidak pernah luput dari nikmat Allah. Oleh karena itu, ungkapan syukur itu selalu ada, kapan dan dimanapun kita berada. Tidak boleh bosan dalam bersyukur, karena memang kita tidak pernah bosan dalam mengharapkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dicatat sebagai hamba Allah yang syakirin, hamba Allah yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya harus selalu memupuk rasa cinta dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu dan cinta itu kita buktikan dengan semangat kita dalam mempelajari hukum dan sunnah-sunnahnya. Tidak hanya sekadar menjadi pengetahuan saja, akan tetapi berupaya secara maksimal untuk menerapkan, mengaplikasikan apa yang sudah kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita berharap mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu pada malam hari ini bisa menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, yang di akhirat kelak insya Allah semua anggota tubuh kita akan memberikan kesaksian untuk kebaikan itu. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian usul fikih kita, usul fikih dan kaidah-kaidahnya. Kita masih berada pada bab yang berkaitan dengan adillatul ahkam, dengan dalil-dalil hukum. Sudah ada 2 dalil hukum yang kita pelajari. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terakhir yang kemarin kita bahas, bahwa pada peringkat yang kedua yang dijadikan alasan dalam penetapan sebuah hukum itu adalah sunnah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu sunnah qauliyah dalam bentuk perkataan Nabi, ataupun sunnah fi'liyah dalam bentuk perbuatan Nabi, ataupun juga yang disebut dengan sunnah takririyah, takrir, diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap satu perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya dan Nabi mengetahui perbuatan itu dilakukan. Maka diamnya Nabi itu di situ ada hukum, dan itu adalah sebagai sunnah. Hukumnya adalah ibahah, hukumnya adalah boleh, karena Nabi itu
tidak boleh mendiamkan sebuah kemungkaran. Kalau Nabi diam, berarti itu tidak mungkar. Kalau tidak mungkar, berarti sesuatu yang boleh untuk dilakukan. Nah, disitulah para ulama menyimpulkan, mengambil kesimpulan hukum dari sunnah takririyah. Diam itu baik dengan adanya indikasi seperti senyum, tepuk-tepuk pundak, tanda Nabi setuju, atau memang Nabi membiarkan begitu saja tanpa memberikan komentar terhadap apa yang dilakukan. Ikhwati fillah, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan dalil yang berikutnya, masih pada dalil yang muttafaq alaiha, al-adillatul muttafaqu alaiha, dalil-dalil yang disepakati, karena dikelompokkan dalil itu kan kepada dua kemarin ya, ada yang diperselisihkan dan ada yang disepakati. Dalil yang ketiga yang disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum itu adalah ijma'ul ulama. Apa yang dimaksud dengan ijma' di sini? Kalau ijma' ya secara bahasa tentu saja artinya adalah ittifaq. Jadi arti dari kata ijma' itu secara bahasa adalah ittifaq. Ittifaq itu sepakat. Kesepakatan para ulama terhadap sebuah hukum itu bagi kita adalah sebuah sumber di mana kita harus taat dan mengikuti apa yang disepakati oleh para ulama. Maka secara definisi dikatakan bahwa ijma' itu adalah ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asrin minal usur ba'da wafatir rasul fi amrin minal umur syar'iyyah atau fi al-ahkam asy-syar'iyyah. Nanti akan kita temukan redaksi bahasa yang barangkali ada perbedaan dari satu buku ke buku yang lain. Karena kalau kita coba buka buku-buku usul fikih, kadang ada definisi yang redaksi yang tidak persis sama. Tetapi nanti dia akan mengandung makna yang hampir bersamaan. Kita ambil salah satunya. Kalau di sini Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin mendefinisikan lebih singkat. Kata beliau, ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i. Itu dalam buku beliau, ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da Nabi, yang dimaksud ba'da Nabi ba'da wafatin Nabi ala hukmin syar'i. Artinya adalah kesepakatan mujtahidi hadhil ummah. Kalau tadi saya katakan mujtahidi ummati Muhammadin, kan sama saja itu kan, ba'da wafatihi. Jadi kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, setelah wafatnya Rasul itu. Kesepakatan mereka terhadap apa? Ala hukmin syar'i, terhadap hukum syar'i. Ini definisi dari ijma' yang dijadikan sebagai sumber hukum, sumber dalam menetapkan sebuah hukum. Kita ulang lagi, kesepakatan para mujtahid umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi itu. Kesepakatan terhadap apa? Ala hukmin syar'i, terhadap hukum syar'i. Maka dari definisi ini ada beberapa hal yang perlu diambil dan dipahami. Yang pertama dari kata ittifaq. Maka ijma' itu harus ada ittifaq, harus ada kesepakatan. Kalau seandainya ada di antara para ulama
yang tidak setuju dengan hukum itu berarti bukanlah disebut sebagai hukum yang disepakati. Ada orang semua setuju itu boleh, ada satu yang bilang tidak boleh, berarti tidak sepakat. Karena kata kunci dari ijma adalah ittifaq. Tidak boleh ada yang menentangnya. Kalau dikatakan umpamanya puasa Ramadan itu wajib, itu ijma. Kenapa dikatakan ijma? Karena tidak ada satu pun ulama di dunia ini yang mengatakan bahwa puasa Ramadan tidak wajib. Nah, ini poin yang pertama. Yang kedua, ada pada kata mujtahidi ummah. Ada pada kata mujtahidi ummah. Yang bersepakat itu siapa? Yang melakukan kesepakatan itu adalah para ulama, para mujtahid. Jadi kalau seandainya ada di antara yang tidak setuju itu dia tidak mujtahid atau dia tidak ulama, maka perselisihannya tidak dianggap, ghairu mu'tabar, berarti tidak diakui karena dia tidak bagian dari mujtahidil ummah. Semua orang bilang nggak boleh, ada orang gila bilang boleh, diterima? Tidak, karena orang gila bukan mujtahid, bukan ahlinya, bukan nggak muktabar apa yang dia ungkapkan itu, apapun yang dia katakan. Jadi mestilah mujtahidi al-ummah, yang mereka itu adalah masuk dalam kategori para mujtahid, dan mereka tentu saja adalah para ulama. Maka qaulul awam, perkataan orang-orang amma, perkataan orang-orang awam itu tentu tidak akan menjadi bagian dari, nggak masuk dalam ranah atau wilayah ijtihad, dan itu tidak akan mempengaruhi hukum ijma yang ada pada ulama ketika ada yang menyelisihinya itu adalah selain mereka yang disebut sebagai mujtahid, dan mereka adalah para ulama. Kemudian juga yang penting untuk dipahami dari situ, ba'da wafatin Nabi, ijma itu terjadi setelah wafatnya Nabi. Kenapa menjadi kata kunci kata ba'da wafatin Nabi ini? Karena kalau seandainya Nabi itu masih hidup, tidak mungkinlah mereka kumpul-kumpul menetapkan satu hukum padahal Nabi masih ada. Jadi kalau terjadi satu persoalan di tengah-tengah kehidupan para sahabat, lalu mereka sepakat untuk menetapkan sebuah hukum, tapi itu tidak akan disebut sebagai ijma usuli yang kita bahas itu. Karena Nabi masih ada. Pada akhirnya nanti mereka juga akan bertanya kepada Nabi. Maka sumber hukum itu kalau Nabi masih hidup, tidak ada yang lain selain daripada kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kata ba'da wafatin Nabi ini kata kunci dalam persoalan ijma. Maka ijma yang mu'tabar adalah kesepakatan para ulama ketika Nabi sudah wafat. Kalau Nabi sudah wafat, tentu orang menjadikan para ulama sebagai sumber. Kesepakatan mereka diakui karena para ulama adalah warasatul anbiya, mewarisi kerja-kerja Nabi. Apa kerja Nabi? Menyampaikan risalah, memberikan kepastian hukum. Siapa lagi yang akan menjadi sumber kalau seandainya Nabi sudah tidak ada? Disitulah muncul Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan banyak para ulama di dalam menguasai agama ini, sehingga mereka sebagai orang yang diberikan kemampuan untuk beristihad, maka adalah hukum-hukum yang mereka sepakati. Jadi ijma ba'da wafatin Nabi.
Yang berikutnya yang menjadi kata kunci dalam persoalan ijma' ini adalah juga ala hukmin syar'i. Kesepakatan mereka dalam hal apa? Kesepakatan mereka itu kalau disebut sebagai ijma' usuli itu adalah kesepakatan mereka di dalam hukum syar'i. Maka kalau seandainya ada kesepakatan yang selain dalam hukum syar'i itu enggak menjadi wilayah ijma' ilmu usul fikih karena tidak nyangkut sama hukum syar'i. Ahli umpamanya para dokter sepakat kalau jenis ini virusnya, ini vaksinnya. Sepakat mereka, itu tidak ijma. Karena tidak terkait dengan hukum syar'i. Ahli pertanian umpamanya, kalau tanahnya jenisnya begini, ayah pupuk yang paling cocok itu, ini dia. Sepakat mereka itu pupuknya. Udah sepakat saja, tapi itu tidak bisa disebut sebagai ijma. Oh, alhamdulillah mereka sudah ijma. Tidak. Karena tidak ada hubungannya dengan hukum syar'i. Maka ijma' yang dimaksud di sini adalah kesepakatan para ulama setelah Nabi wafat dalam persoalan hukum syar'i. Sehingga karena memang yang kita bahas ini adalah dalil hukum. Kalau soal pertaniannya nanti sudah menyangkut persoalan hukum, itu bisa. Sudah dibawa halal haramnya nanti boleh tidak bolehnya nanti berarti sudah masuk pada wilayah hukum syar'i, bisa masuk situ. Tapi selagi tidak nyangkut, tidak nyambung dia sama hukum syar'i, maka dia enggak menjadi wilayah ijma' usuli. Nah, saya kira ini dari segi definisi ya, kita harus paham bahwa ijma' itu sekali lagi kesepakatan para ulama, para mujtahid umat Nabi Muhammad setelah beliau wafat dan berkaitan dengan persoalan hukum syar'i. Ijma' itu nanti itu punya landasan. Jadi apa alasannya kalau memang kesepakatan para ulama itu menjadi dalil? Jadi dalil ijma' itu sendiri perlu dalil. Karena memang yang dalil sesungguhnya itu kan hanya dua kan. Dalil yang sesungguhnya dalam penetapan hukum itu hanya dua, Quran, Sunnah. Dalil yang lain masuk dalam kategori ijtihad nanti, dan ijtihad ini mestilah bersumber kepada yang dua pertama tadi. Ijma' sebagai dalil perlu dalil. Agar orang yakin, iya enggak ijma' itu bisa menjadi sumber hukum. Apa alasannya? Dulu Imam Syafi'i rahimahullah lama dia memikirkan apa ayat yang paling tepat untuk dijadikan sumber pada persoalan ijma'. Muncullah satu ayat yang dalam analisa beliau yang paling tepat itu untuk dijadikan sebagai dalil ijma'. Apa ayat yang dia pakai? Itu dalam surat An-Nisa ayat 115 di mana Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ini ada dalam surat An-Nisa 115. Siapa saja yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya. Jadi siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran itu baginya, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman. Ini kata kunci dalam ayat ini sebagai dalil untuk ijma'. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Kalau seandainya para ulama, para mujtahid sudah bersepakat dalam sebuah hukum, berarti menyalahi apa yang mereka sepakati itu yang masuk dalam kategori wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin.
yang mengikuti jalan selain orang-orang beriman, selain dari apa yang sudah disepakati tadi. Apa yang akan dia dapatkan? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Jadi kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat. Jadi barang siapa yang mencoba untuk menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dah jelas kebenaran itu, nampak al-haq itu datang dari Nabi, jelas hadisnya, ditentang juga lagi oleh dia, ditentang pula jalan orang-orang yang beriman. Ini untuk ijma yang akan dia dapatkan yang tadi itu, nuwallihi ma tawalla, ujung-ujungnya akan masuk ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah saat masira, jalan dan tempat kembali yang paling buruk. Tempat kembali itu kan nanti ada dua kan. Kita tinggal pilih, kita mau pulang kampung kemana nanti. Apakah kita mau kembali ke surga Allah, atau mau kembali nanti pulangnya ke nerakanya Allah? Dua jalan itu sudah jelas. Nabi kita sudah sempurna menyampaikan semuanya. Tinggal kita saja mau ikut yang mana. Jangan nanti salahkan Allah, dan jangan salahkan takdir. Karena tidak boleh kita beralasan kan kepada takdir untuk sebuah kesalahan. Nah, maka yang dipakai di sini wajhul istidlalnya adalah dari kata wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain daripada jalan yang sudah ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Yang dalam hal ini kalau diwak kepada persoalan ijma adalah hukum yang sudah disepakati oleh para ulama dan oleh para mujtahid. Itu dari ayat. Dari hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku takkan pernah berkumpul, sengaja mereka berkumpul bersepakat ala dhalalah, atas sebuah kesesatan. Ini garansi dari Nabi ini. Tidak akan pernah ada para ulama, para mujtahid sengaja bersepakat berkumpul ala dhalalah, di atas kesesatan. Dan apa artinya itu? Itu artinya adalah ketika terjadi sebuah kesepakatan di kalangan para ulama, maka pasti kesepakatan itu bukan ala dhalalah. Karena mereka sudah bersepakat. Dan Nabi yang mengatakan, tidak akan pernah mereka berkumpul-kumpul atau bersepakat dalam kesesatan itu. Sekarang mereka bersepakat. Terjadilah ijma' di kalangan para ulama. Maka ijma' itu berarti alal haq. Kalau dia alal haq, berarti harus dilaksanakan. Karena mengambil jalan selain jalan alal haq, berarti mengambil jalan alal dhalalah, atas kesesatan. Nah, itu wajhul istidlal dari hadis ini. Kita ambil satu dari ayat Al-Quran dan satu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan dalil untuk menguatkan kedudukan ijma' sebagai sumber hukum. Kalau dalam bukunya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan kehujahan ijma' itu dari ayat yang berbeda. Salah satu dari ayat itu dikatakan, beliau ambil dari Al-Baqarah 143, di mana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami telah menjadikan kalian ummatan wasata, umat yang wasatiyah, umat pertengahan, umat yang moderat. Jadi umat Islam ini umat yang paling moderat. Syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari Allah melalui Jibril, syariat yang sangat moderat. Wasata itu
tengah-tengah. Tengah-tengah itu memang sesuatu yang selalu pasti akan dianggap baik. Dalam kehidupan keseharian kita, yang tengah-tengah ini selalu itu yang menjadi baik. Kalau tekanan darah tinggi umpamanya, ada tekanan darah tinggi, ada tekanan darah rendah. Yang baik yang mana? Wasat, tengah-tengah. Kalau kita makan makanan, ada yang terlalu pedas, ada yang hambar. Yang baik yang mana? Yang tengah-tengah. Tidak terlalu pedas, tidak pula. Maka wasatan itu, tengah-tengah ini, memang selalu itu yang diincar-incar. Dan itu memang posisi yang baik. Dan umat Islam ada pada posisi itu. Syariat Islam ada pada posisi di mana syariat yang sangat moderat. Maka tidak perlu mengajar Islam moderasi. Tidak perlu diajar umat Islam ini bagaimana berpikir moderat. Karena memang syariatnya adalah syariat yang mengajarkan agar berpikir maju dan moderat. Perkara ada orang yang mungkin tidak berpikir moderat, itu oknum. Jangan salahkan Islamnya. Dan itu bisa terjadi pada semua agama. Baik Islam, baik Nasrani, baik Yahudi. Kadang kita tidak adil. Ketika ada sesuatu terjadi dari mereka yang dari umat Islam, yang disalahkan Islamnya. Tapi perbuatan yang salah, yang sama ketika dilakukan oleh yang non-Muslim, ono ajanya kan, enggak dibawa-bawa agamanya. Ini mereka depresi, mereka macam-macam. Tidak adil namanya kita dalam menilai. Islam adalah agama yang sangat moderat. Apa buktinya? Karena Allah yang bilang kan, tidak mungkin Allah salah dalam ayatnya. Islam agama yang sangat moderat. Islam bukan hanya agama yang mengajak kita berpikir persoalan akhirat saja. Islam juga mengajak kita untuk berpikir bagaimana membangun dunia di mana kita hidup. Berarti seimbang antara dunia dan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah urusan akhirat kalian, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan pula kalian lupa dengan urusan dunia kalian. Agama Islam ini agama yang seimbang antara ruhiyah dan madiyah, antara rohani dan jasmani. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus Rasul menyampaikan syariat ini, dan kandungan syariat itu adalah sesuatu yang diistilahkan di sini dengan wasatan, yang sekarang dikembangkan dalam istilah wasatiyah, moderasi. Tapi saya ingin mengajak kita agar memahami kata moderasi itu dengan cara yang benar. Jangan dipahami kata moderasi dengan cara yang salah, atau bahkan yang menyimpang dan jauh dari apa yang sebenarnya substansi dari moderasi yang diajarkan oleh Islam itu sendiri. Karena lengkap sudah syariat kita, agama kita membimbing kehidupan kita, mengajarkan berbagai hal. Tidak perlu diajar Islam toleransi. Rasul menggambarkan betapa tingkat toleransi yang sangat tinggi yang mungkin sulit dilakukan oleh orang-orang lain hari ini. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil dia melakukan itu dan memberikan contoh. Apakah kita dilarang untuk bermuamalah dan orang-orang tidak seagama dengan kita? Tidak. Kalau seandainya ada tetangga kita non-muslim, sakit anaknya, kita punya kendaraan, atau dia tidak punya uang bawa ke rumah sakit, datang dia ke rumah kita minjam uang, boleh kita pinjamkan? Boleh, ini persoalan muamalah. Tapi kalau hubungannya sudah dalam persoalan akidah, ini lain cerita. Lakum dinukum. Maka moderasi jangan sampai merusak persoalan akidah.
Ini diajak pula kita sama-sama melakukan hal yang sama. Nabi dulu sudah diajak tuh oleh orang-orang jahiliyah dulu. Seminggu sembah patung, seminggu pula nanti kami sembah Rabb kamu. Turun ayat Al-Kafirun kan? Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Itu bahasa Al-Quran, hai orang-orang kafir. Ada aturannya, ada ketegasan datang dari agama kita. Tinggal kita ikuti saja. Menghormati wajib, tapi kalau menganggap semua sama-sama benar, ini sudah menjadi satu kesalahan. Baik, tapi intinya bukan di situ. Intinya adalah yang hubungannya sama ijma, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kenapa umat Islam ini adalah sebagai umat yang wasatan, umat yang moderat? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian semua bisa menjadi saksi atas manusia. Saksi itu harus adil. Hanya orang-orang yang adil lah yang bisa memberikan kesaksian. Dan moderat itu dibuktikan dengan keadilan itu. Dikarenakan oleh umat Islam adalah umat yang wasatan, yang moderat, maka mereka lah yang litakunu syuhada'a 'alan nas. Kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, syuhada'a 'alan nas itu yasmalu syahadah ala a'malihim wa ala ahkami a'malihim. Ketika dikatakan syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi atas manusia, itu mencakup ala a'malihim, kesaksian terhadap amalan mereka, wa ala ahkami a'malihim, dan kesaksian atas hukum dari amalan-amalan mereka. Kalau sudah bicara hukum, sementara umat Islam adalah sebagai syuhada, maka para ulama dan para mujtahidnya berarti diberikan legitimasi ketika mereka menetapkan hukum, berarti hukum itu dapat dipegang. Jadi Syekh Al-Utsaimin mengambil dari ayat yang berbeda, sebagaimana beliau juga menjadikan ayat yang lain, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul, ketika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah adalah kepada Al-Qur'an, kemudian kepada Rasul adalah maksudnya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalla ala anna mattafaqu alaihi haq. Beliau menjadikan ayat ini bahwa ketika para ulama itu ittafaqu, bersepakat berdasarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah, berarti ittifaqu ala haq, berarti kesepakatan mereka itu berada di atas kebenaran, karena mereka sudah menjadikannya Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum. Dalam ijma itu sendiri nanti jangan dikira mereka berijma lalu tidak ada dalil. Jadi mereka berijma di atas dalil. Nah, bahkan ada nanti kalau sudah mulai masuk pada pembagian ijma, itu ada yang disebut sebagai al-ijma al-qat'i. Ijma al-qat'i itu ijma yang hukumnya qat'i, di mana kalau diingkari ijma yang qat'i itu bisa kufur, bisa mengeluarkan kita dari agama. Ini yang masuk dalam kategori al-ma'lumu minad dini bid-darurah. Al-ma'lum minad-din bid-darurah, meyakini sesuatu yang memang dikenal dalam agama ini secara mudah. Dikenal secara mudah dalam beragama, yang memang semua para ulama itu sepakat untuk mengatakan itu. Seperti sholat yang wajib itu adalah lima waktu. Itu ma'lum minad-din bid-darurah, dikenal secara mudah dalam agama. Haji itu wajib bagi yang mampu, itu sepakat. Zakat itu wajib kalau sudah sampai haul dan nisab, itu sebuah kesepakatan. Dan itu ma'lum minad-din bid-darurah. Bahwa syirik itu haram, itu ma'lum minad-din bid-darurah. Mengingkari yang qat'i ini bisa akibatnya khuruju minal millah, karena sesuatu yang sudah terang dan nyata jelas
dalam agama. Ada orang bilang mencuri boleh, jelas hukumnya kan, dan itu disepakati oleh para ulama. Zina haram, itu hukum-hukum yang merupakan maklum minad-din bid-darurah. Tapi ada nanti di antara ijma' yang masuk dalam kategori al-ijma' uz-zanni, di mana yu'lamu bit-tatabbu'i wal istiqra', dikenali hukum itu melalui tatabbu' wal istiqra', penelusuran ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada, sehingga dari situlah para ulama mengambil sebuah kesimpulan hukum. Oh, berarti hukumnya ini, maka masuk dalam kategori ijma', masuk dalam kategori zanni. Kalau yang zanni ini la yukfaru mukhalifuhu, memang tidak sampai menyebabkan bisa keluar dari agama, sebab memang dalil-dalilnya adalah zanni. Tapi intinya kesepakatan para ulama itu bisa kita pahami dan bisa kita ketahui. Adanya kesepakatan itu dipastikan melalui atau berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada. Ada salah satu dari yang sudah disepakati sebenarnya itu, tetapi pada akhirnya nanti ada yang mencoba untuk menolak. Apa di antara contohnya? Apakah khabar ahad itu bisa menjadi hujah atau tidak? Kata Imam Syafi'i itu, dia bilang lam asma' man yukhalifu dzalik. Saya tidak mendengar ada orang yang menyelisihi itu. Tidak didengarnya ada orang yang menyelisih. Berarti keharusan berhujah kepada khabar ahad apabila khabarnya sahih. Nah, belakangan muncul orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah cenderung punya pemikiran bahwa khabar ahad tidak bisa dijadikan hujah dalam persoalan akidah. Karena khabar ahad itu zanni, sedangkan akidah itu persoalannya adalah qat'i, maka diperlukan dalil-dalil yang qat'i untuk menetapkan yang qat'i. Nah, ini kan bermain logika seperti itu. Artinya kalau dalilnya zanni, maka dianggap tidak bisa dijadikan sandaran dalam persoalan akidah. Padahal untuk menetapkan hukum sebuah hadis itu tidak mesti tingkat mutawatir. Dalam persoalan akidah tidak diharuskan mutawatir, yang penting adalah hadis yang sahih. Asal sahih hadisnya, maka bisa dijadikan hujah dalam persoalan akidah. Ini yang kata Imam Syafi'i tidak dengarnya ada orang yang menyelisihinya. Nah, tetapi setelah itu ada kelompok Mu'tazilah yang mencoba untuk mengingkari, dan sebagian juga diikutkan oleh kelompok Asy'ariyah yang cenderung juga menolak hadis-hadis ahad dalam penetapan persoalan akidah. Nanti insya Allah kita sambung setelah kita menjawab suara azan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.
orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita sebelum kita salat Isya. Tadi dikatakan bahwa ijma' itu sebuah kesepakatan. Kesepakatan seperti apa yang akan disebut sebagai ijma'? Maka ijma' itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada namanya al-ijma' as-sarih, ada al-ijma' as-sukuti. Ijma' sarih itu ijma' yang secara terang-terangan semua para ulama mengungkapkan hal yang sama, bahkan bisa saja mereka bertemu dalam satu waktu yang sama dan menyampaikan hukum yang sama. Semuanya itu sarih. Yang kedua namanya ijma' sukuti. Sukuti itu, sukut itu kan diam. Ijma'nya itu tidak dalam bentuk terang-terangan mereka menyatakan hukum yang sama, tapi disampaikan hukum itu oleh sebahagian besar para ulama, yang lain mungkin tak ikut ngomong, tak ikut menyampaikan. Diam mereka, tetapi tidak didengar ada di antara mereka yang menyelisihi. Tidak ada yang menyelisihi dari para ulama dan para mujtahid, itu berarti dianggap mereka sebagai orang yang sepakat dan orang yang setuju. Karena kalau seandainya mereka tidak setuju, pasti mereka akan mengungkapkan hukum yang berbeda. Jenis pertama tadi ijma' sharih dalam arti semua para ulama ngomong menyatakan hukum yang sama, itu dalam catatan sejarah sebenarnya tidak pernah terjadi. Inilah makna nanti ketika ada Imam Ahmad yang mengatakan menolak terjadinya ijma', itu maksudnya ijma' seperti itu. Karena ada bahasa yang keluar dari Imam Ahmad, manidda al-ijma' fahuwa kadzdzab. Siapa yang mengatakan dan mengaku bahwa ijma' itu pernah terjadi, bahwa kadzdzab, dia pembohong. Apa maknanya? Masa dianggap bohong orang yang mengatakan adanya ijma'? Maka ijma' yang dimaksud ini adalah ijma' di mana semua para ulama terdengar dia, nampak dia mengucapkan hal yang sama. Nah, jadi jangan disalahpahami nanti. Bahkan Imam Syafi'i juga cenderung untuk mengatakan seperti itu. Tapi yang terjadi itu ijma' sukuti.
tidak didengar ada orang yang menyelisih. Maka Imam Syafi'i dia punya bahasa dalam persoalan ini sebenarnya. Karena dia tidak mengungkapkan kata ijma, tapi Imam Syafi'i sering mengungkap kata lam asma' man yukhalifu dzalik. Saya tidak mendengar ada ulama, ada orang lain yang menyelisihi persoalan ini. Kalau sudah dikatakan dia tidak mendengar ada orang menyelisihi, berarti tidak ada orang yang tidak sepakat dengan itu, maka disebut juga sebagai ijma, tapi ijma'nya adalah ijma' sukuti. Apalagi nanti kalau kita bawa kepada pandangan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm kan termasuk yang sangat menolak ijma' dalam artian yang tadi itu. Bahkan bagi beliau ijma' yang sebenarnya itu yang baru mungkin itu ketika para sahabat hidup di satu kota yang sama sebelum mereka berpencar. Itu baru bisa ijma' kata Ibnu Hazm. Tapi kan itu Nabi masih hidup. Sahabat itu berkumpul di Madinah, belum kemana-mana. Sebelum diutus oleh Nabi ke wilayah mana, itu kan mereka di kota Madinah dan Nabi masih hidup. Maka kalau diinginkan semua mereka berkumpul dalam satu waktu, ini yang mustahil. Oleh karena itu, kebanyakan hukum ijma' itu dari ijma' sukuti. Ijma' di mana lam nasma' man yukhalifu dzalik. Dan statusnya nanti kalau hubungannya dengan al-ma'lumu minad dini bid-darurah itu tetap saja adalah sesuatu yang qat'i. Karena jelas itu berdasarkan nanti kepada ada ayat-ayatnya, ada hadis-hadisnya, dan dia bersumber kepada ayat dan hadis itu. Mungkin akan ada pertanyaan, kalau akan bersumber juga kepada ayat Quran, untuk apa ijma'? Kan itu? Buat apa jadinya ijma'? Karena juga akan disandarkan kepada Al-Quran. Maka fungsi ijma' di situ ketika para ulama sudah sepakat itu membuat kedudukan hukum semakin kokoh yang tak mungkin bisa dibantah oleh siapapun. Tapi kalau belum ijma' masih ada kemungkinan untuk dibantah. Ketika mereka sudah ijma', tidak ada peluang lagi. Maka ketika ada salah seorang, kalau nggak salah apa Imam Ghazali atau siapa yang ingin mengatakan bahwa sholat yang wajib itu bukan 5 tapi 6. Ia memasukkan sholat witir karena Nabi tak pernah meninggalkannya la fi hadar wala fi safar, baik saat mukim ataupun saat musafir. Kalau tidak pernah ditinggalkan berarti wajib. Tetapi dengan adanya ijma' ulama yang mengatakan bahwa sholat yang 5 waktu itu hanya 5 saja, tidak ada yang lain, maka dengan mudah terbantah itu. Maka diberikanlah alasan-alasan syar'inya. Mungkin saja kewajiban itu hanya ada pada Nabi, tapi tidak pada umatnya. Kan ada hal-hal yang diwajibkan untuk Nabi, tidak wajib pada umatnya. Itu tahajud itu wajib bagi Nabi. Kita adalah sesuatu yang dianjurkan, menjadi amalan yang sangat mulia. Nah, jadi nanti jangan dikira ketika memang ijma' itu beralasankan kepada Quran dan Sunnah, lalu tidak perlu lagi ijma'. Perlu, karena membuat kedudukan hukum itu semakin kokoh, maka tak mungkin lagi untuk dibantah. Ketika sudah dikatakan sebagai sebuah kesepakatan bahwa syirik itu adalah perbuatan yang haram, maka ketika ada orang mencoba untuk masuk pada wilayah syirik lalu mengatakan itu tidak mengapa, akan sangat mudah sekali terbantahkan. Nah, jadi ikhwati fillah, dalam hukum ini memang hukum yang disepakati itu sedikit. Yang lebih banyak adalah yang tidak disepakati. Mungkin hal-hal yang bersifat umum disepakati, tapi rincian persoalan nanti sudah mulai tidak disepakati. Sepakat ulama mengatakan bahwa sholat itu harus dimulai dengan takbiratul ihram. Sepakat.
Tidak akan ada nanti solat apa saja yang mulainya tidak takbiratul ihram. Maka namanya takbiratul ihram. Ihram itu kan mengharamkan. Kalau sudah takbir dia, maka haramlah semua yang tadi dibolehkan. Sama dengan haji, awalnya adalah ihram. Kan? Ihram di miqat. Kalau sudah ihram, maka apa yang tadinya halal, haram. Maka takbiratul ihram sebagai batas awal kita memulai solat kita. Dan itu disepakati. Cuma nanti pas di giliran bagaimana cara takbiratul ihram, sudah mulai ada pandangan-pandangan. Mulai berbeda. Apakah gini, apakah pas di telinga sini, ujung-ujung jari kita. Untuk hal-hal yang seperti ini, kita tinggal mengembalikannya kepada dalil-dalil yang ada. Yang mana dalil yang ada. Ketika memang ditemukan nanti ada banyak dalil yang ternyata pada dalil itu juga terjadi hal-hal yang sifatnya berbeda dan sahih dua-duanya. Itu artinya Nabi pernah melakukan. Seperti doa iftitah. Doa iftitah itu Allahumma ba'idka wajahtuka. Ada beberapa riwayat. Kalau kita tengok dalam fikih sunnahnya Sayyid Sabiq, dia menyebutkan beberapa ada beberapa hadis yang berkaitan dengan doa iftitah. Seandainya ada beberapa riwayat dan ternyata adalah sahih dan para ulama tidak mengatakan ada mansukh di situ, tidak ada penghapusan hukum, maka berarti itu luas, itu sesuatu yang ada kelapangan bagi kita untuk menerimanya. Jangan dipersoalkan, karena memang ada berdasarkan dalil. Tapi ketika nanti yang diperselisihkan itu satu punya dalil, satu enggak, yang enggak punya ini jangan bertahan, kan enggak ada apanya. Orang Syiah itu salamnya tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi tepuk paha 3 kali. Ternyata setelah diteliti, tepuk paha 3 kali itu laknat untuk 3 khalifah. Laknat untuk Abu Bakar, laknat untuk Umar, laknat untuk Utsman. Karena bagi mereka hanya Ali. Ini kan tidak akan mungkin dicarikan dalilnya ini. Tidak akan pernah ada ini. Nah, jadi intinya adalah dalam persoalan khilafiyah, dalam persoalan yang diperselisihkan, tetap kita berpegang kepada dalil yang ada. Seandainya memang ada beberapa dalil yang bisa dipertahankan dan itu berbeda, tidak ada alasan untuk kita melarang yang lain mengamalkan yang lain, karena masih berdasarkan dalil. Jika sahih dan jika tidak ada persoalan nasih mansuh di situ oleh para ulama. Karena ada juga di antara hukum kan, ada hukum 2 yang berbeda tapi itu sudah dinasah, sudah dihapus. Nah, satu kan hapus, dulu dibolehkan atau dulu dilarang, sekarang dibolehkan, atau dulu dibolehkan justru malah dilarang. Itu ada dalam kajian usul fikih persoalan an-nasih wal mansukh. Itu seperti hadis persoalan larangan ziarah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi, dulu saya larang kalian ziarah kubur, kata Rasul. Di awal-awal keislaman itu Nabi melarang mereka jangan ziarah kubur, karena ada kebiasaan jahiliyah mereka, begitu sampai di kubur itu terjadilah hal-hal yang memang tidak baik atau mengandung unsur syirik, dilarang oleh Nabi. Tapi ketika keimanan mereka sudah kuat, ala fazuruha, sekarang kalau mau ziarahlah, silahkan kalian untuk menziarahinya. Berarti sudah berubah, dulu dilarang, sekarang sudah dibolehkan. Maka ziarah kubur itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Ziarah kubur itu sunnah Nabi, itu boleh, bahkan dianjurkan. Yang jadi masalah itu adalah apa yang dilakukan saat berziarah. Jadi kalau adalah orang yang menuduh-nuduh orang-orang tertentu, mereka melarang ziarah kubur, bohong tuh. Ziarah kubur itu sunnah Nabi. Bahkan Nabi ziarah kubur malam-malam. Saya tantang sekarang, siapa yang berani ziarah kubur malam-malam?
seperti yang dilakukan Nabi. Terbangunlah Aisyah di malam hari, pegang tengok, biasa ada Nabi kan? Kok enggak ada Nabi? Ternyata sampai ke Baqi'. Ziarah dia malam-malam tuh. Siapa sekarang yang berani melaksanakan sunnah ziarah kubur malam? Lewat sendiri di kubur aja kadang. Kan ada, walaupun kita bilang khurafat, tapi takut tuh kadang datang juga tuh. Nggak bisa dihindari itu, rasa takut itu kan. Tapi begitulah, maka yang jadi persoalannya bukan pada ziarahnya, pada apa yang dilakukan. Ada orang ziarah sampai dikubur, sujud dia ke orang yang dikubur itu. Sujud dia berkali-kali pula sujudnya itu. Lalu dikatakan salah. Wajib kita katakan salah itu. Wajib dikatakan salah, karena sujud itu hanya kepada Allah, bukan kepada orang yang ada dalam kubur. Sekeramat apapun orang dalam kubur itu tidak boleh sujud sama dia. Tidak ada orang yang lebih mulia daripada Nabi. Kepada Nabi saja tidak dibolehkan. Nah, lalu kadang-kadang ketika dikatakan salah, masa kamu jadi pemegang kunci surga? Kita bukan pemegang kunci surga. Kita ingin mengajak semua orang agar bisa masuk surga. Yang salah wajib dikatakan salah, tidak boleh basa-basi dalam persoalan ini. Perkara tidak diterima itu lain persoalan, tapi mengatakan yang salah itu adalah salah, sebuah tanggung jawab yang harus. Nah, jadi balik kepada yang tadi, kalau seandainya ada persoalan nasih mansuh, berarti yang lama tidak dipakai, yang dipakai adalah yang baru. Maka yang saya maksud tadi itu, persoalan-persoalan khilafiyah, persoalan-persoalan ikhtilaf dalam agama, itu satu fakta yang memang sulit untuk dihindarkan. Karena dari dulu juga sudah terjadi. Tetapi, betapa para ulama dulu dalam persoalan ikhtilaf, ketika mereka menemukan sebuah kebenaran, tidak panjang pikirnya untuk mengambil sebuah kebenaran. Kita harus ambil di sini sikapnya Umar Ibnul Khattab. Apa sikap Umar Ibnul Khattab itu? Sikap Umar Ibnul Khattab ketika Nabi wafat, dia bilang Nabi tidak wafat. Jadi wafat Nabi itu ikhtilaf tuh. Coba bayang. Semua sahabat bilang Nabi wafat, Umar bilang enggak. Dikeluarkannya pedangnya. Yang bilang Nabi Muhammad wafat, sepenggal lehernya. Nabi tidak wafat, dia sama seperti Nabi Musa, dipanggil 40 hari nanti balik lagi. Kan yakin kali dia tuh kan, sangat yakin dia dengan pendapatnya itu. Tapi datang Abu Bakar membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Umar pingsan, lalu sadar kembali, siuman kembali, oh benar Rasul wafat. Kembali kepada kebenaran setelah mendapatkan dalil, itu yang penting hari ini. Jangan seperti Abu Talib. Jangan seperti Abu Talib. Abu Talib kenapa? Tahu dia yang dibawa Nabi itu benar, bahkan dibelanya dakwah Nabi itu. Tapi ketika dia ajak masuk Islam, malu saya sama kaum saya katanya. Malu dia sama tradisi-tradisi yang selama ini dia kerjakan, nanti akan ditinggalkan itu. Dia sebagai petinggi pula, orang terkenal pula. Masa orang terkenal berubah? Ini kadang yang banyak hari ini. Karena sudah mendapatkan posisi, sudah terkenal, mungkin sudah tahu dia bahwa ini yang benar, tapi karena dia terkenal, sulit untuk meninggalkan apa yang lama. Maka apa yang ada pada Abu Talib jangan seperti itu. Yang ada adalah apa yang dilakukan oleh Umar Ibnul Khattab. Asal sudah menemukan sesuatu, oh ternyata ini yang benar, udah tinggalkan yang lain. Karena ini agama. Apa yang dimaukan Allah dan Rasul bukan apa yang dimaukan oleh kita dan kaum kita. Nah, jadi begitu dalam persoalan ikhtilaf, lebih banyak masalah ikhtilaf ini daripada masalah-masalah yang disepakati. Bahwa yang menjadi saksi itu harus orang yang adil, itu sepakat.
Cuma nanti apa standar adil itu mulai berbeda. Karena tingkat keimanan berubah. Orang yang paling tidak baik mungkin pada masa sahabat dulu itu orang terbaik zaman kita sekarang. Entah ada pula entah enggak tuh yang sampai ke tingkat itu. Nah, karena keadaan itu sudah berubah, tentu standarnya juga akan terpengaruh. Karena memaknai adil itu kan bagaimana dia terhindar dari dosa-dosa besar, tidak biasa mengerjakan tidak membiasakan dosa-dosa kecil. Nah, ini kadang dosa besar aja sudah menjadi kebiasaan, apalagi dosa kecil. Lalu gimana cara untuk menjadi saksi sekarang? Siapa yang pantas jadi saksi? Itu pasti akan terjadi perbedaan. Nah, jadi ada hal-hal ketentuan umum yang mungkin bisa disepakati, tapi pas masuk nanti pada rinciannya akan bisa terjadi perbedaan. Nah, ini saya sengaja juga menyampaikan hal-hal yang seperti ini agar kita paham juga bahwa dalam beragama ini memang ada masalah-masalah yang di situ ikhtilaf, di situ ada perbedaan. Bagaimana cara menyikapinya? Sikapilah dengan hati yang dipenuhi oleh iman dan keyakinan kita kepada Allah, bahwa dalam perbedaan-perbedaan yang ada semuanya memang haruslah sesuatu yang berdasarkan kepada dalil. Kalau masih ada, seandainya memang ada riwayat-riwayat yang bisa dipertahankan seperti itu, mungkin dalam batasan yang masih dapat ditolerir. Tapi ketika tidak ada, kenapa harus dipertahankan juga sesuatu yang tidak ada dalilnya? Karena kalau kita beribadah tanpa ada sama sekali dalilnya, atau dalilnya sengaja direka-reka, diarah-arahkan ke sana padahal tidak nyambung. Ada juga yang seperti itu, dibawa-bawa ayat itu ke sana padahal tidak. Itu juga akan menjadi satu kesalahan. Kalau nanti kita beribadah tidak jelas nanti siapa yang akan kita taati. Kan itu gunanya kenapa semua ibadah itu harus ada dalil, agar jelas siapa yang kita taati. Kalau tidak ada alasannya, kita mentaati Allah kah, mentaati Rasul kah? Kalau kita bilang saya taat sama Allah, atas dasar apa? Mana ada Allah nyuruh seperti itu? Mana ada Rasul nyuruh? Itu alasan kenapa penting harus ada dalil. Baik, ikhwati fillah. Tinggal satu persoalan, kita lanjutkan. Ada satu pertanyaan, mungkin tidak ijma terjadi sekarang? Mungkin tidak ijma itu terjadi sekarang? Kalau dulu aja sangat sulit, apalagi sekarang. Tetapi ijma sukuti nanti dalam artian tidak didengar ada yang menyelisihi, mungkin. Kalau saya berikan contoh umpamanya, sahkah kalau kita tawaf di lantai 4 Masjidil Haram? Sah atau tidak? Tawaf di lantai 4. Kan dulu enggak ada lantai 4. Sekarang ada lantai 4. Enggak tahu nanti entah sampai lantai berapa itu Masjidil Haram mau dibangun. Lontar jumroh itu entah sampai lantai berapa nanti mau dibangun oleh pemerintah Arab Saudi. Tapi sah apa tidak? Lam nasma' man yukhalifu dzalik. Kita tidak mendengar ada orang yang mengatakan tidak sah. Berarti ada kemungkinan untuk terjadi dalam hal-hal yang seperti itu, padahal masalahnya adalah masalah baru. Namun untuk kehidupan hari ini ada satu konsep yang dijadikan solusi dalam persoalan, bukan kepada ijma'nya tapi kepada ijtihad jama'i istilahnya. Ada ijtihad jama'i, itu artinya ijtihad kolektif. Ijtihad kolektif itu ijtihad yang menggabungkan para ahli, banyak ahli, bukan hanya ahli fikih. Karena karakter dari masalah yang kita hadapi hari ini juga merupakan masalah-masalah yang tidak hanya langsung bisa ditetapkan oleh ahli fikih. Mungkin kita memerlukan ahli kedokteran, mungkin kita memerlukan ahli geografi,
Ada sebuah majalah itu Al-Wa'yul Islami, ada sebuah tulisan yang ditulis oleh pakar dari Kuwait. Ketika ia bicara, apakah Jeddah itu sebagai miqat atau tidak? Jeddah itu bisa jadi miqat atau tidak? Usulan beliau dalam tulisan itu, untuk menentukan iya atau tidak perlu ahli geografi. Ya, saya baca tulisannya itu. Perlu ahli geografi untuk mengukur, kan ada istilah muhazat. Muhazat itu sejajar tidak kira-kira. Kalau ditarik garis lurus ke 5 miqat itu, kira-kira Jeddah dalam garis apa di luar garis? Belum mengukurnya cara-cara seperti itu. Ya namanya usulan, ya bisa orang setuju, bisa tidak. Tapi saya kira ada sebuah ide di situ dan memang pantas untuk dipertimbangkan. Karena karakter masalah di zaman kita, karakter yang menuntut keahlian lain berbicara sebelum sampai kepada hukum. Sekarang kalau kita bicara, boleh tidak melakukan operasi kelamin dalam artian bukan merubah ciptaan Allah, tetapi adalah untuk memperbaiki fungsi. Sekarang ada orang punya 2 kelamin, laki-laki juga, perempuan juga. Oleh para ulama, kalau seandainya tujuannya adalah untuk menyempurnakan fungsi, satu berfungsi, satu enggak, tentu yang dipakai yang berfungsi. Yang tidak berfungsi ini boleh tidak dioperasi? Apakah merubah ciptaan Allah? Tapi dalam persoalan ini menentukan fungsi tidak fungsi itu perlu ahli, perlu bagian itu. Sekarang ingin dirumuskan, ingin diputuskan tentang kehalalan produk satu makanan. Ini halal atau tidak? Kehalalan produk satu makanan sebelum sampai pada fatwa halal atau haramnya perlu ahli gizi di bidang itu. Ada ndak kandungan-kandungan yang di situ bisa merusak? Maka menggabung ahli tadi itu namanya ijtihad kolektif. Itu yang diperlukan hari ini. Karena ada hal-hal yang barangkali tidak dikuasai oleh para fuqaha sebelum mereka menyebutkan halal atau haramnya, boleh atau tidak bolehnya, sehingga memerlukan ada masukan dari ahli yang lain. Nah, jadi ini yang sekarang itu yang kan ada pada majma' fikih itu, ada al-majma' al-fiqhil islami ad-dauli, Akademi Fikih Islam Internasional. Itu ada muzakarah mereka itu setiap tahun itu, kadang di Mekah, kadang di Maroko. Itu mengumpulkan berbagai pakar, tentu saja yang paling banyak adalah pakar Islamnya, soal fikih halal haramnya, tetapi mereka juga melibatkan berbagai ahli di bidangnya ketika yang didiskusikan itu memang adalah persoalan-persoalan yang nyambung dengan keahlian mereka. Jadi bukan pada ijma'nya, tetapi pada ijtihad kolektifnya. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Saya kira itu mungkin yang kita bahas pada malam hari ini. Seandainya ada pertanyaan, ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hasil ijma mengeluarkan salafi dari al-sunnah. Apakah ini termasuk ijma atau hasil ijma'nya bisa dikatakan hasil ada ijma' kesepakatan yang terjadi di Chechnya. Mereka bersepakat untuk mengeluarkan salafi dari kategori ahli sunnah. Saya khawatirnya itu yang ijma' di situ ulama sufi semua. Karena kayaknya sudah ada klarifikasinya itu. Yang masih berpegang kepada hasil ijma' itu apa istilahnya itu? Terlambat. Kesiangan. yang masih mempercayai. Karena yang mereka undang justru memang adalah para ulama yang dengan karakter yang sama. Apalagi ketika mereka memutuskan sesuatu yang berbeda dengan mereka.
Saya sebenarnya tidak cenderung juga untuk memperpanjang persoalan nama gitu ya. Salafika, Wahabika, bagi saya tidak terlalu mempersoalkan nama gitu. Tapi substansi yang mereka yakini itu apa? Itu Ahlus Sunnah kah? Tapi ada orang ngaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah, tapi ketika dipelajari betul, ternyata jauh dari ketentuan Sunnah. Walaupun namanya adalah Ahlus Sunnah. Orang yang dikeluarkan dari Ahlus Sunnah itu, kalau diteliti pula, ternyata lebih mendekati kepada ketentuan Sunnah. Nah, kadang klaim seperti itu ya nggak bisa diterima juga. Kalau penyair Arab mengatakan kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Ada perempuan cantik namanya Laila. Semua orang ngaku-ngaku, wah ini Laila jatah saya, ini Laila untuk saya, ini Laila enggak kenal dia. Dia cuma ngaku-ngaku aja kalau dia calonnya Laila. Ternyata dan semua ngaku. Ternyata Laila itu siapa tuh katanya? Saya enggak kenal. Jangan-jangan yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah, ternyata Ahlus Sunnah sendiri, Sunnah itu sendiri enggak kenal sama dia. Maka bagi saya sekali lagi tidak terlalu menghiraukan nama, tapi apa sesungguhnya yang mereka yakini. Dan persoalan akidah umpamanya, apa yang mereka yakini? Kadang-kadang dianggap pula, inilah akidah imam yang 4, sampai pula sanadnya kepada Rasul. Saya ambil satu contoh saja tentang khalqul Quran, tentang Quran itu makhluk atau tidak. Kelompok Asy'ariyah mengatakan Quran makhluk. Itu keyakinan mereka dulu. Kalau ada Asy'ariyah hari ini bilang kami tidak bilang makhluk, berarti Asy'ariyah yang sudah taubat. Bagus itu. Ya kan? Nah, ketika itu dikatakan nyambung nanti sanadnya sampai ke Imam Ahmad juga, Imam Ahmad itu dipenjara oleh khalifah gara-gara tidak mau mengakui Quran makhluk. Lalu sanad yang mana? Kan itu? Kan disebutnya kan Asy'ari itu belajar nanti dari muridnya Imam Ahmad, yang tentu saja muridnya ngambil langsung dari Imam Ahmad. Imam Ahmad ngambil pula dari Imam Syafi'i karena dia adalah murid Imam Syafi'i. Nanti sampai tabi'in sampai pada Rasul. Satu contoh itu saja dulu. Satu contoh saja. Ketika mereka meyakini Quran itu makhluk, mana sanad yang sampai kepada Imam Ahmad itu? Karena Imam Ahmad sendiri rela masuk penjara daripada mengakui bahwa Quran itu makhluk. Nampak bohongnya jadinya kan? Yang ngaku-ngaku sebagai ada sanad sampai ke sana. Itu belum kita ambil lagi contoh-contoh yang lain tentang sifat-sifat Allah. Karena imam yang 4 itu punya akidah yang sama. Mereka berbeda dalam persoalan furu'iyah, masalah fikih. Betul. Tapi persoalan akidah tentang sifat-sifat Allah mereka sesungguhnya sama. Tadi sajalah contohnya juga Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak mendengar ada orang yang mengatakan bahwa khabar ahad tidak bisa dijadikan hujah pada persoalan akidah. Berarti dari beliau terus ke atas sampai kepada sahabat menjadikan khabar ahad sebagai hujah. Datanglah orang Mu'tazilah yang diikutkan nanti oleh orang-orang Asy'ariyah. Hadis khabar ahad itu adalah zanni, berarti tidak bisa dijadikan landasan dalam masalah akidah. Berapa banyak nanti masalah akidah yang akan di-cancel hanya karena khabar ahad. Itu hadis-hadis azab kubur itu banyak yang khabar ahad. Hadis tentang azab kubur itu kan akidah. Kalaulah persoalan akidah tidak bisa diterima dalam penentuan akidah, dulu Nabi mengutus utusannya untuk mengajarkan iman akidah itu, ada yang 1, ada yang 2, itu ahad itu. Karena ahad itu batasnya 9 ke bawah itu ahad, 10 ke atas itu mutawatir. Jadi kalau diutuslah oleh Nabi 1 orang, 2 orang, Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman. Ya Mu'az, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan datangi itu orang itu mereka ahlul kitab. Berarti sudah punya keyakinan dia kan? Ajak mereka beriman kepada Allah. Dan itu juga gambaran bahwa ahli kitab itu berarti menyimpang. Karena Nabi suruh agar ajak kembali mereka kepada akidah yang benar. Nah, hari ini orang ingin mengajak kita meyakini bahwa semua agama sama.
Dari mana logikanya gitu? Karena Nabi saja menyuruh ajak mereka balik itu. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Kalau sudah diajak kepada kalimatin sawa, berarti mereka sudah punya kalimat yang tidak sawa. Kan itu? Berarti mereka sudah menyimpang kan? Tidak mungkin kita anggap itu sama. Jadi ajakan untuk meyakini semua sama itu tidak bisa dibenarkan. Ajakan saling menghormati betul. Itu wajib. Karena kita sesama manusia hidup di dunia wajib saling menghormati. Akidah harus saling kita hormati. Mereka Yahudi, Nasrani saling menghargai. Tapi menganggap mereka benar bisa membuat kita menyimpang dari keyakinan kita sendiri. Dan betapa bodohnya kita kalau mengakui mereka benar. Sebab mereka juga enggak mengakui kalau kita benar. Apa orang Yahudi mau bilang kita ini benar? Apa orang Nasrani bilang kita ini benar? Lalu kok kita diajak mengakui mereka benar? Nah ini dia. Jadi kita umat Islam ini fitnahnya luar biasa zaman-zaman kita sekarang ini. Jadi balik ke yang tadi itu, sebuah kesepakatan yang jangan-jangan bagi mereka itu sebagai sebuah kesepakatan, tetapi jelas tidak. Karena tadi satu orang aja yang menyelisihi sudah tidak bisa disebut sebagai ijma. Sekarang yang menyelisihi mereka mungkin lebih banyak dari jumlah mereka sendiri. Apa masih mau disebut ijma? Kalau ada satu hukum yang disepakati, ada satu dua orang yang tidak setuju, itu tidak ijma. Sekarang ijma lah mereka di Chechnya itu. Berapa jumlah mereka yang ijma itu? Jangan-jangan yang tidak sepakat dengan mereka lebih banyak jumlahnya dari mereka yang bersepakat. Pasti tidak akan bisa disebut sebagai ijma. Itu hanya ijma bahasa mereka saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Silakan. Menentukan masuknya bulan iya. Kalau kita kembalikan kepada hadis yang ada, jelas ada sebuah riwayat yang dikatakan Rasul mengatakan sumu liru'yatikum wa aftiru sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30. Jadi puasalah kalian karena ru'yah, karena sudah ada yang melihat ru'yah. Jadi kalau sudah ada yang melihat anak bulan itu, maka penglihatan dia itu bisa menjadi patokan bagi orang lain untuk berpuasa. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbuka pula lah nanti. Aftiru itu maksudnya mengakhiri Ramadan, berarti masuk Syawal. Li ru'yatihi. Fa in ghumma alaikum, tapi kalau seandainya bulan tak terlihat karena awan, karena gelap, hujan, mungkin tak terlihatlah bulan itu. Fa akmilul iddata 30, maka sempurnakanlah Sya'ban itu jumlahnya 30. Jadi kalau sudah tidak terlihat, maka jumlah 30. Tapi kalau terlihat, berarti Sya'ban 29, besoknya masuk Ramadan. Hadis ini yang dipegang oleh sebagian besar para ulama dalam menetapkan masuknya Ramadan, yaitu dengan ru'yah. Nah, akan tetapi ketika dikatakan fa in ghumma alaikum fa akmilul iddah, sempurnakan menjadi 30, itu ada semacam unsur-unsur hisab. Maka mulai orang berpikir, berarti dulu itu yang jadi patokan adalah ru'yah, karena memang mereka belum memiliki kemampuan dalam menetapkan dengan cara hisab. Sekarang ilmu sudah berkembang, maka ada yang mencoba untuk memberikan solusi agar menetapkan awal Ramadan dengan cara hisab sebagai metode dalam menetapkan awal Ramadan. Pertanyaannya, kalau berbeda antara hisab dengan ru'yah gimana? Yang mana yang kita pegang? Berbeda antara hisab dengan ru'yat.
yang kadang-kadang juga perlu juga ada semacam kehati-hatian dalam ini. Ru'yah itu kadang ada pula unsur-unsur politisnya. Harus berhati-hati. Itu pernah antara Maroko dengan Libya itu beda awal Ramadan 2 hari, satu Selasa satu Kamis. Jadi ru'yahnya di Libya apa dulu Libya atau Maroko, pokoknya yang pertama hari Selasa, kedua hari Kamis. Padahal Libya sama Maroko berbatasan kan. Ya kita sama Malaysia beda 2 hari, mungkin tidak beda 2 hari, ada unsur politis. Nah, kita khawatirnya itu, karena bisa saja kalau benar-benar ru'yah dilakukan dengan benar, kemudian hisab juga dengan benar, itu kadang tidak berbeda, dia bisa punya hasil yang sama. Nah, ketika berbeda, disinilah nanti sebagian mengatakan berarti kita lebih baik berpegang kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagian dia berpegang kepada hisab yang dia lakukan. Nah, kalau terjadi perbedaan seperti itu, maka dikembalikan kepada waliul amr. Ra'yul hakim atau qaulul hakim yarfa'ul khilaf. Apa yang menjadi keputusan pemimpin itu yang mengangkat khilaf. Kan sudah berbeda tadi nih. Masing pegang ini, yang satu pegang ini. Apa caranya? Ra'yul hakim atau qaulul hakim yarfa'ul khilaf. Bisa menyelesaikan khilaf kalau kita mentaati apa yang menjadi keputusan pemerintah. Maka lebih baik kita mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah, karena itu yang legal secara syar'i, daripada mengikuti yang barangkali ya kalau seandainya ada yang ingin mengikuti itu, ya itu urusan dia, mungkin dia bisa berpegang kepada itu. Tapi secara konsep kalau kita bawa kepada kajian usul fikih juga mengembalikannya kepada apa yang menjadi keputusan pemerintah. Ada pula orang beralasan, kan pemerintah begini kan macam-macam nanti itu. Entah ya entah enggak katanya. Itu kalau mereka salah, kalau mereka sengaja memberikan kesalahan, mereka berdosa. Kita tidak ikut nanggung dosa. Bahkan kalau kita lihat fatwa-fatwa para ulama, seandainya nih kita musafir ke satu negara, di negara dia belum berpuasa, tapi dia musafir ke wilayah yang dimana pemerintahnya sudah mengumumkan besok puasa, dia wajib ikut wilayah di mana dia berada. Bukan berarti dia ngikuti wilayah di mana dia tinggal, tapi di mana dia berada. Kebalikannya juga seperti itu. Pas di negara kita belum Idul Fitri. Musafir dia ke satu negara, di situ orang sholat Idul Fitri, ikut Idul Fitri situ. Lebih enak kan? Daripada yang tadi kan? Karena ini membolehkan kita untuk berbuka kan? Tapi begitulah keharusan mengikuti wilayah di mana kita berada. Tidak mesti kita mempertahankan, kan negara saya belum. Tapi dia berada di wilayah orang sudah mengerjakan Idul Fitri, sholat ikut dia sholat Idul Fitri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cukup. Barangkali sampai di sini ya kajian kita. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapat, yang benar semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari yang salah itu karena kekurangan dan kelemahan saya, dan mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.